Kita bakal bahas soal hal-hal kecil yang sebenarnya itu kita nggak sadar itu berdampak sama alam gitu. Kita ada namanya puasa plastik sekali pakai. Tiap Senin sama Kamis kita nggak pakai plastik gitu di lingkungan sekret kita. Kalau dari pegiat lingkungan sendiri punya pandangan yang berbeda gitu untuk kendaraan listrik ini. Karena kan nggak bisa, untuk dampaknya itu nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi aja. Welcome back bersuara, saatnya suara menjadi arah. Gimana nih kabarnya Sobat Alam ya kan? Kita tuh hari ini bakal ngebahas apa nih kawan? Ya, jadi kali ini kita akan bahas soal hal-hal kecil sebenarnya. Tapi Sekecil itu? Iya, sekecil ini. Jadi Hari ini gimana? kita bakal bahas soal hal-hal kecil yang sebenarnya itu kita nggak sadar itu berdampak sama alam gitu. Nah hari ini kita bakal bahas topik seputar alam ya kan. Ini bakal ditemenin sama Alivia Azahra dengan Wan ya kan. Nah tapi kali ini kita nggak cuma berdua doang dong. Kita hari ini kedatangan narasumber yang masih kece abis nih. Betul sekali. Boleh nih dikenalin dulu dong. Halo, Halo. Mas, Abang, Kakak. Oke. Siapa namanya nih, Dari Mas? Kenalin, nama saya Naufal Wahab. Saya dari jurusan Teknik Informatika Oke. semester 9. Oke. Terus sekarang kesibukannya apa nih? Nah, kalau sekarang sih lagi sibuk buat tugas akhir. Oke. Terus sama ya sibuk di organisasi sih. Oh, organisasi apa tuh, Mas? Organisasi apa Untuk tuh? organisasinya itu UKM KPA Arkadia Mapala. Mapala. Ya. Oh, makanya pakai scarf nih ya, Mas. Widih, Warna oranye. icon Slayer. abis Scarf nih. kebanggaan. Sobat Alam udah icon abis Yes. ya kan. Kalau di Arkadia itu, Mas di bagian apa? Kalau sekarang lagi menjabat sebagai Kepala Bidang Lingkungan Hidup. Oke. Terus, ya untuk divisi spesialisasinya juga itu lingkungan hidup. Berarti cocok banget nih soal pembahasan kita ya. Yoi dong, Yoi. ya kali langsung udah kece banget, masa nyambung abis dong. Habis ini kita naik gunung bareng kali ya, Mas? Boleh. Wah. Aku nggak diajak aku, Boleh. enggak ya, kayak nggak diajak. Ya. Gimana nih, kita mau tanya apa dulu nih seputar apa? Ya dulu kali ya, boleh? Boleh. Kita Boleh nih. berkenalan sama narasumber dulu. Boleh dong. Gitu. Arkadia. Kalau Arkadia sendiri itu kan awalnya dulu itu perintis itu cuma hobi-hobi naik gunung gitu aja. Cuman ya diseriusin lah gitu. Jadi jadilah sebuah UKM gitu kan, UKM Arkadia gitu. Untuk sekarang ini kalau Arkadia ini fokusnya di kepetualangan sama lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Ya. Kalau lu awalnya mengenal Arkadia itu dari mana? Nah, kalau gue itu sebenarnya iseng-iseng aja sih dulu. Nyesel-nyesel. Kayak kan habis COVID tuh baru masuk kampus gitu kan. Baru beberapa kali itu gitu ke kampus. Terus kebetulan lihat ini yang lagi buka stand Arkadia tuh. Terus kebetulan lagi cari ini kan, kayak cari kesibukan lah. Nah, ikut lah gitu nyoba-nyoba buat masuk Arkadia gitu. Oke. Tadi kan Mas sempat bicara bahwasanya di bagian lingkungan hidup ya? Iya. Nah, di Arkadia ini bagian lingkungan hidupnya ini ngapain aja sih Mas sebenarnya? Sebenarnya banyak sih. Kalau dari Arkadia sendiri itu kayak tiap tahun itu ada programnya tersendiri lingkungan hidup itu. Kayak tahun-tahun sebelumnya itu kayak ada penanam pohon, Oke. terus ada pembuatan lubang biopori, kayak gitu. Terus kalau sekarang ini lagi fokus ke masalah sampah. Sampah. Iya. Jadi 2 tahun belakangan ini untuk internal sendiri kita ada namanya puasa plastik sekali pakai. Oh. Kayak gitu. Jadi tiap Senin sama Kamis kita nggak pakai plastik gitu di lingkungan sekret kita. Oke. Nah, ini kaitan banget nih sama pembahasan kita kali ini soal Isu ya, isu lingkungan hal-hal nih. kecil tadi itu Betul. dalam sehari-hari. Nah, tadi kan Arkadia sedang nerapin ini ya, berkaitan dengan sampah kan, pengurangan sampah lah pada intinya pada Senin sampai Kamis gitu. Nah, itu sebenarnya proses ataupun progresnya udah berapa lama yang untuk sampah ini, Mas? Kalau nggak salah puasa plastik itu dari 3 tahun lalu atau sebelum-sebelumnya itu udah ada gitu. Cuman progresnya itu
kayak masih kurang lah. Mm-mm. Kayak ya dari anggotanya pun masih minim gitu. Minim apa ya, minim buat ngelakuin hal itu. Karena apa ya, sulit gitu. Kita kan udah terbiasa memakai plastik gitu untuk kehidupan kita kayak gitu. Cuman ya kita perlu penekanan lagi, jadi di hari Senin sama Kamis kita usahain buat gak pakai itu kan. Untuk sekarang sih progresnya bertambah, jadi nggak cuma Senin sama Kamis. Kalau sekarang tiap selang-seling, jadi Senin puasa, terus Selasanya enggak, Rabunya puasa kayak gitu. Kayak puasa Nabi Daud tapi untuk sampah nih gitu ya. Jujur keren nih. Gitu ya. Gue akuin keren banget. Terus dalam kehidupan itu berdampak nggak sih Mas bagi Mas soal program yang dilaksanakan Arkadia ya? Mungkin aspeknya ke lingkungan hidup. Ya, kalau untuk kehidupan pribadi ya pasti berdampak ya. Dari yang tadinya apa-apa jajan gitu, pakai plastik kan dari apanya. Kalau sekarang kita sediain buat apa sih, kantong belanja gitu, tote bag gitu. Jadi bawa sendiri tuh. Jadi kalau jajan tinggal taruh tote bag aja, nggak usah pakai kantong kresek. Kayak misalkan jajan gorengan, kan biasanya pakai kertas, Koran terus, atau apa ya, gitu ya? koran terus masukin plastik kan. Terus sekarang masukin tote bag gitu. Terus kalau misalkan males tuh jajan bawa plastik ke sekret, makan di tempat gitu ya. Biar nggak ketahuan juga ya. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Tapi itu langkah kecil yang lumayan ini ya, lumayan berpengaruh, impactnya gede. Karena kita selama ini kayaknya terikat banget sama plastik gitu. Iya benar. Beli apa nih misalnya, lu sering jajan apa? Jujur nih, kalau misalkan kayak gue nih, kalau misalkan awal-awal ke supermarket gitu nggak sih, kayak supermarket kayak lupa bawa tote bag karena udah kebiasaan pakai plastik. Terus kalau misalkan belanja online juga ya kan ada packaging plastiknya tuh. Betul. Nah itu tuh masih susah dihindari tuh. Kalau itu Iya. siapa yang suka kayak gitu? Iya. Beli bakso pakai plastik. Iya itu kayak masih susah banget sih Beli dihitung. es teh Solo ya, Kalau gue. plastik mulu. Itu udah makanan Gen Z banget gitu. Iya. Iya kan Gen Z. Saya walaupun seperti ini saya masih Gen Z. Izin. Nggak ada yang ngomong gitu padahal ya. Gimana nih? Terus kalau kan sekarang nih ya, Bang, kita kan sekarang kalau di jalan-jalan tuh suka udah mulai ngeliat mobil listrik, motor listrik. Ya kan? Menurut Abang tuh ada dampaknya nggak sih? Ada nggak sih? Buat dampak lingkungan dari kendaraan listrik sebenarnya ada aja gitu. Karena apa sih, dia tuh no emisi gitu kan, nggak ngeluarin asap dari knalpot, gitu. Terus nggak pakai bahan bakar minyak juga kan. Tuh, Gitu. fosil. Cuman kalau dari pegiat lingkungan sendiri punya pandangan yang berbeda gitu untuk kendaraan listrik ini. Karena kan nggak bisa sih, untuk dampaknya itu nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi aja. Kita perlu lihat dari asalnya dulu gitu, dari hulunya. Soalnya kan kendaraan listrik itu digadang-gadang kayak apa sih, solusi untuk kayak pengurangan emisi segala macam. Tapi di satu sisi dia tuh ngasilin emisi juga sebenarnya. Kayak pembuatan baterainya, terus apa sih, dari bahan bakunya gitu, itu tuh emisi juga. Terus kayak nanti si limbah baterainya pun kita belum tahu mau digimanain gitu, belum ada solusinya lagi, dan itu pun menimbulkan emisi juga. Berarti satu hal yang menarik tuh soal kendaraan listrik, walaupun katanya ramah lingkungan, nggak ramah-ramah amat nih ya Mas. Iya. Gitu. Karena jujur nyebelin banget tau kalau misalkan kayak lagi di jalannya terus buka tuh kena knalpot yang kamu tau gak sih Bang yang ketak-ketak Kadang warnanya hitam kok nggak abu-abu gitu ya. Iya. gitu sih. Udah jadi ini apa sih, bedak buat makeup tuh. Hari-hari. Iya, merusak make up gitu ya. Jadinya nyebelin aja sih karena aku suka menjadi korban aja sih kalau dari knalpot itu, polusi itu gitu loh. Sama ini sih, kadang yang nyebelinnya di kendaraan listrik itu satu sih Mas, nggak ada suaranya. Iya, karena suka kaget. Iya. Tapi itu tuh kayak satu hal menguntungkan sebenarnya. Oh iya. Karena apa ya, nggak menimbulkan polusi suara dia. Bener banget. Kan kadang kalau misalkan sekarang nih motor-motor banyak banget kan yang pakai knalpot Brong ya. yang berisik banget gitu. Itu kan
polusi suara juga. Bener. Gitu. Bener banget. Kayak kadang tuh emang kalau misalkan, tapi kalau misalkan menurut kamu, menurut lu Bang, kalau misalkan kita nih naik, semuanya nih, misalkan semua orang sekarang jadi dialihin ke motor listrik atau kendaraan listrik, kira-kira tuh bakal jadi dampak baik atau buruk kalau menurut lo? Sebenarnya kalau misalkan untuk kayak sih dampak baiknya ada, cuman lebih banyak dampak buruknya untuk kendaraan listrik itu. Kalau bisa dilihat tuh ada dokumenter, film dokumenter judulnya Kutukan Nikel. Oh, oke. Itu tuh pernah diangkat juga kan sama Arkadia di seminar tahun lalu kalau nggak salah. Itu kayak ngangkat kalau misalkan kendaraan listrik itu bukan sebuah solusi untuk masalah lingkungan. Gitu. Di situ kan kayak dari pertambangan nikel itu banyak banget dampak buruknya bagi masyarakat gitu. Untuk lingkungannya rusak gitu. Terus kesehatannya juga makin parah mengganggu. Jadi kalau misalkan semuanya gitu beralih ke kendaraan listrik kayaknya enggak Kurs ya? Iya, enggak apa ya? Bukan solusi yang tepat kali ya. Tepat. Kayak masih ada padahal kendaraan-kendaraan lain yang lebih baik yang bisa dikembangkan gitu. Yang lebih dikembangkan. Atau kita pakai kaki aja jalan ya. Ya, atau nggak pakai transport umum mungkin. Transportasi. Jadi ya, walaupun kita desak-desakan minta kayak zombie kali ya. Kacau bro. Berarti lo kalau misalkan selama di Arkadia itu juga ngebahas seputar isu-isu juga ya? Iya. Isu-isu lingkungan. Isu lingkungan kita sering gitu untuk dibahas gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin paling esensial, bahasanya mahasiswa banget esensial gitu ya. Esensial. Esendensial gitu. Gimana tuh? Nah, jadi kan tadi kita udah dapat beberapa contoh ya Mas dari obrolan singkat kita ini kan sebenarnya. Pertama itu dari kegiatan kita sehari-hari, terutama mungkin transportasi ya, pergerakan kita, mobilitas kita sebagai manusia ataupun orang yang punya sesuatu hal yang ingin dikerjakan gitu. Itu kan nggak bisa, ibaratnya sekarang kita tuh masih belum bisa lepas dari satu hal yang merusak lingkungan gitu. Nah, dari pengalaman Mas Aceng kan mama panggilannya, ada Acengnya di sini nih ya. Di sini. Salah. Nah, itu gimana sih Mas cara Mas Aceng buat mengkorelasikan kali ya, ataupun membuat kebiasaan baru nih supaya kita mungkin secara step by step bisa mulai ramah lingkungan gitu. Iya. Kalau dari gua pribadi itu kayaknya harus dipaksain sih. Harus dipaksa. Iya. Harus ada pemaksaan dulu terhadap diri sendiri gitu kan. Misalnya kan kalau sebuah kebiasaan itu nggak bisa tiba-tiba ada gitu. Betul. Gitu sih. Kayak kalau nggak salah gue pernah baca itu kalau misal untuk ngebuat kebiasaan baru itu kan kalau nggak salah harus selama 21 hari tuh. Oh, atomic habit nih. Ya. 21 hari. Buat habit baruan. Ya paling kayak gitu sih. Kayak ya dipaksain dulu aja. Dipaksain dulu. Kan terbiasa ya. Paksa-paksa terbiasa gitu ya Mas. Keren. Jadi tapi aku mau nanya lagi, boleh nggak sih? boleh lah. Kan ini kan seputar lingkungan ya. Kan kadang tuh suka kayak ada asap rokok juga tuh. Itu juga merusak lingkungan juga, merusak kesehatan kita juga. Menurut Mas gimana nih untuk para perokok di luar sana tuh ada solusi nggak sih? Solusi supaya kayak gimana ya, nggak merusak banget gitu loh. Kalau mau merusak aja. Izin. Mungkin ini sih solusinya sebenarnya kalau untuk merokok itu kan kayaknya hak untuk pribadi masing-masing. Betul. Nah, orang-orang juga kayak ada yang butuh rokok untuk menghilangkan stres segala macam. Betul. Cuman kita juga perlu tahu kalau orang-orang yang merokok pun punya hak atas lingkungan yang bersih. Betul. Gitu. Jadi mungkin yang bagusnya itu untuk merokok ya tahu tempat gitu. Merokok ya di ruangan khusus merokok kayak gitu. Betul, iya. Gak bisa yang kayak di sembarangan tempat gitu. Apalagi sampai merokok sambil berkendara gitu kan. Wah, abunya sampai ke ini nih, jadi abu lahap gitu ya. Waduh. Terakhir deh nih, ada nggak harapan atau pesan gitu buat
orang-orang di sana yang biar lebih aware gitu deh sama lingkungan dan sebagainya? Nah, harapannya sih semoga kita semua kedepannya lebih peduli sama lingkungan. Kayak gitu. Karena Hey. kita juga ngerasain ya, maksudnya kita terhubung dengan alam gitu kan. Jadi ketika alam dirusak kita pun rusak gitu. Betul. Gitu. Jadi ada korelasinya nih. Korelasi ada terus nih. Kita kan ini udah ngobrol-ngobrol ya, biar kayak seger gitu sebelum kita tutup. Kita ada game nih singkat Azza. Namanya Asik banget nih kayaknya Rapid gamenya. Question. Rapid Rapid question. question. Jadi nanti gue tanya, terus jawab cepet ya. Oke. Lihat pertanyaannya belum sih Kakak Raffi? Kan biar kita selang-seling gitu loh, masa iya gue doang gitu Ya. kasih pertanyaan ke dia. Ini bumper in. Apa? Bumper in. Oke nih Sobat Alam, kita mau main game dulu nih sama narasumber kece kita. Boleh nih yang pertama kita mulai. Mulai ya. Kita mulai ya. Tapi Mas sudah Aman, udah aman. Sudah aman Azza ya. kita hirup udara alam ini Mas. Yuk, Kita ini kita mensyukuri bersama nikmat ya. Tuhan Yang Makanya. Maha Esa. Betul. Oke. Yuk, Ready Mas? Jadi Ready. Oke. langsung. Nah, untuk pertanyaan pertama. Pilih sepeda atau jalan kaki? jalan kaki, Tas belanja kain atau kardus bekas? tas belanja kain, Oke, tumbler atau botol plastik? tumbler, Tumbler. Land base atau makanan lokal? makanan lokal. Asik nih. Tepuk tangan tidak? Sangat ramah lingkungan kali pilihannya. Asik. Saudara. Jujur kan udah pecinta alam abis nih, Iya. ya kan nih. Jujur Li keren banget nih narasumber kita hari ini karena udah apa ya menjawab pertanyaan itu dengan oke-oke banget ya. Tadi kita sharing-sharing juga soal lingkungan ya kan Kakak Raffi Betul. ya. Makasih banyak ya Kakak. Iya, makasih Kak sudah, Aceng. menyisakan Bermain, waktunya menyisakan nih waktunya. untuk ngobrol dan sharing-sharing sama sobat alam di Betul. rumah. Kita membahas alam dan kehidupan kita sehari-hari. Boleh nih dikasih pesan-kesan dong untuk sobat alam. Oke. Jadi Apa ya begini kayak Sobat Alam. rangkuman gitu lah kali ya, Iya. rangkuman dari- Summary, Summary. resume. Betul, Apalagi betul, itu tugas betul. kuliah makalah kali ya. Tenangin Kali ya. diri lo, Aduh. tenangin diri lo. Bacakan kuliah kita. Kita harus istirahat ya Mas. Iya, betul. Biar Boleh kita nggak langsung. ngeluarin emisi. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan dari hal-hal kecil itu bisa berdampak gede. Kenapa? Karena manusia nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi lu bayangin aja, kita kan suka menganggap remeh hal kecil kan, buang sampah sembarangan, ngerokok pinggir jalan, bla 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 gitu. Tapi anggaplah itu satu orang yang melakukan, mungkin dampaknya mungkin nggak terlalu besar gitu. Nah, tapi kalau bayangkan 1 juta, 1 miliar, atau semua orang di muka bumi ini buang sampah, gitu. Bisa kita bayangkan kan, ini bumi atau sampah atau Bantar Gebang kali ya, gitu. Aduh, kebayang. gitu. Jadi maksudnya itu kuantitas kita tuh juga mempengaruhi, walaupun itu sekecil buah zaroh kalau ya, kalau menurut sesurat. Gitu. Iya sih. Makanya nih ya Suami sobat banget. alam, ayo kita lebih peduli, lebih aware lagi sama lingkungan kita ya sobat alam ya. Jadi jangan kayak ini alam masih bagus lah, ya udahlah gue kayak enak aja. Jangan kayak gitu ya, kita harus aware ya. Minimal banget dari hal kecil. Gitu ya. 2045 ramah lingkungan. Betul, setuju ya. Lama juga nunggunya 2045. Oke, gitu aja. Terima kasih ya Kakak Aceh Kakak sekali Aceh lagi. lagi. Terima kasih Sampai jumpa juga buat kembali. teman-teman yang udah nonton nih Sobat Alam Ya. ya. Jangan cuma nonton tapi paksain kalau Betul, kata Mas Aceh. paksain. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Setuju banget. Nih, dadah Alivia, Dadah. Zahra undur diri, kami semua undur diri. Ya, Dadah. Puan juga undur diri nih. Harus istirahat. Ya. Saat suara menjadi Jadi arah. arah. Yeay.